Kita sekarang ini ayo Pak, sudah. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selamat datang di Tanah Mandar, di tengah debat kita perjuangan di tahun 1943, seorang putra terbaik bangsa yang kemudian menjadi Presiden Republik pertama di negeri ini, Insinyur Soekarno, pernah berjanji pada saatnya nanti saya akan menginjak Tanah Mandar di kala abad Akbar di lapangan Hasanuddin Makassar. Tetapi sebelum janji ditunai, Sang Maha Kuasa memanggilnya kembali. 60 tahun telah berlalu, yang datang bukan sosok Bung Karno. Kini di Tanah Mandar telah datang putri terbaik bangsa yang sesungguhnya mengalir semangat dan darah Bung Karno, Megawati Soekarno Putri. Kehadiranmu di Tanah Mandar menjadi motivasi lahirnya bangsa baru di Tanah Mandar. Setetes tinta dan serangkai kalimat akan membangkitkan semangat itu dasar dan pintu lawan binanga dalam ikatan bagian barat Sulawesi. Tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat satu dalam semangat, bulat dalam tekad menganugerahkan gelar kehormatan kepada Ibu Haja Megawati Soekarno Putri. Ibu Nalita Tomalabi, Malabi Pau, Malabi Kero, Malabi Bau, pemimpin negeri yang arif, arif dalam bertutur, arif dalam berperilaku, arif dalam berbudi pekerti. Menyembolon di nawang, nawang membolon di alawe, alawe membolon di akiara, akiara membolon di alawe, alawe membolon di atauan,
pala na do. Pak, ada ibu, Pak. Ibu merah. Ya. Ya. Assalamualaikum. Sambutan selamat datang Gubernur Sulawesi Selatan yang terhormat Bapak HM Anisan. Yang saya hormati Presiden Republik Indonesia Ibu Haja Megawati Soekarno Putri bersama rombongan. Yang saya hormati Bapak-Bapak Menteri Kabinet Gotong Royong. Yang saya hormati Bapak Duta Besar Republik Indonesia di Iran, dan juga tokoh Mandar, tokoh Polewali Mamasa. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, khususnya saya jumpai Bapak Bupati Kabupaten Tomas dan Bupati-Bupati daerah Tanah Mandar yang saya muliakan. Peresmian beberapa proyek pembangunan pada hari ini tentu saja harus kita syukuri sebagai salah satu nikmat Tuhan yang Maha Kuasa. Sektor pertanian, sektor perikanan, sektor ketenagakerjaan bahu-membahu di dalam pembiayaan pembangunan, baik lewat kita membangun komitmen untuk merawat proyek ini dengan baik sehingga memberi manfaat yang seluas-luasnya, bukan hanya pada penduduk sekitarnya saja, tetapi juga bagi seluruh masyarakat di daerah ini. Sambutan singkat saya, dan perkenankanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya sekali lagi kepada Ibu Presiden atas kesediaan hadir di Sulawesi Selatan. Semoga dengan kunjungan Ibu Presiden menjadi penambah motivasi dan semangat juang kami semua di dalam membangun daerah ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penandatanganan kesepakatan kerjasama
dari Kabupaten Gunung Timur, Kecamatan Banglepau, mewakili Kabupaten Tanah Toraja, Kecamatan Pamboang, mewakili Kabupaten Majene. Kelautan dan Perikanan dari Gubernur Sulawesi Selatan. Awas Pak Di, awas Pak. Awas Pak ya. Yang kiamlah di situ dia. Yang jalan di sini. Tunggu di sini. Silakan saya ya. Terus apa ya? Ini saja di sini. Ini saja di sini. Kanan di sini kanan. Kembang awas, jangan rapat, jangan sentuh meja. Jangan sentuh meja. Jangan disentuh meja, Pak. Jangan disentuh meja. Jangan sedikit rapat. Jangan disentuh meja ya. Jangan goyang saja, tenang saja. Jangan didorong, Pak. Ya, Ya bagus ini stand juga dong pengulangi. Jangan berdiri, berdiri, berdiri Pak, berdiri. Jangan dulu, jangan dulu. Senyum bos, senyum. Prestasi Pelabuhan Laut Palipi Kabupaten Majene. Palipi sih. Prestasi Jalan Poros Majene Kamirodo, Kabupaten Majene. Sebelum doa ini dibaca, saya mohon hadirin terutama rakyat yang ada di Sulawesi Barat ini, Kemendak, untuk membacakan surah Al-Fatihah kepada pendiri negara ini, Bapak Bung Karno. Semoga Allah beliau mendapatkan ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Na'alamin Al-Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Allah, wilayah dari Sumatera yang bermukim di wilayah bagian barat Sulawesi Selatan
Ya, tidak lama lagi insya Allah Ibu tercinta Megawati Soekarno Putri selaku Republik Indonesia merestui dan berkenan membulatkan menyatakan sebagai wilayah Sulawesi Barat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi petunjuk dan pemberi rahmat, dalam saat-saat negara kami tercinta berada dalam kegiatan pemilihan pemimpinnya dapat mengangkat negara Republik Indonesia kepada bangsa yang aman, damai, sejahtera, makmur, dalam keadilan, yang adil dalam kemakmuran, maka kami seluruhnya yang mendiam Sulawesi Barat ini yang berada dalam wilayah mandat dengan penuh bahwa dan segala kerendahan hati kami mendapatkan hidayah dan maknamu. Ya Allah, kiranya Engkau memberikan kelapangan dan kemudahan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri kembali terpilih menakodai Indonesia ini bersama dengan Kiai Haji Sadi Sultan. Kami yakin dan percaya bahwa Ibu Mega yang nasionalis, Kiai Haji yang agamis, akan serasi, seimbang. Bicara Ibu Presiden Republik Indonesia dengan tokoh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Presiden Republik Indonesia Ibu Haja Megawati Soekarno Putri, yang terhormat Menteri Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Menteri Perikanan dan Kelautan, yang kami hormati Bapak Gubernur Sulawesi Selatan bersama Musbida Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami cintai rombongan yang hadir menyertai Ibu Presiden dalam kunjungan kenegaraan ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, beserta pada hari ini yang kami banggakan. Pertama, rasa syukur kami kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehadiran Presiden Republik Indonesia dan rombongan di Kabupaten Polmas dan Jasirah Mandar umumnya. Kami bangga dan berterima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu-ibu di Kabupaten Polmas, khususnya pada acara ramah-tamah dengan Presiden Republik Indonesia. Sebagai pengantar acara ramah-tamah ini, perlu kami sampaikan kepada Presiden dan rombongan bahwa Kabupaten Polmas adalah kabupaten penghasil kakao yang cukup besar dengan kurang lebih 15% produk nasional dari Polmas. Kabupaten lainnya kaya dengan hasil bumi. Tidak mengherankan jika Jasirah Mandar ini ingin mengapresiasi semangat otonomi daerah dengan memberi percepatan pembangunan dan pendekatan pelayanan pada masyarakat semaksimal mungkin dalam bentuk pembentukan provinsi. Hormati, peserta ramah-tamah kali ini adalah wakil dari 5 kabupaten: Polmas, Mamuju, Majene, Mamuju Utara, dan Mamasa. Ada dari wakil pemerintah, wakil pengusaha, kelompok tani, tokoh masyarakat, organisasi pemuda, dan guru. Untuk selanjutnya kami mohon izin kepada Ibu Presiden, apakah Ibu Presiden memberikan amanah kepada kami atau langsung kita bertanya jawab? Seperti apa tadi yang dikatakan oleh Pak Bupati Polmas, maka karena juga begitu singkatnya waktu yang saya harus lakukan, maka langsung tanya jawab. Jadi saya persilahkan, mungkin seperti tadi yang Bapak katakan, berarti 5 orang, tapi dengan
pertanyaan yang singkat, lama, karena demikian waktu yang digunakan tidak terlalu lama. Meskipun demikian, sedikit sepatah dua patah kata yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat yang telah begitu antusias menyambut saya dan rombongan, karena memang seperti tadi juga yang dikatakan bahwa ayah saya pernah berjanji untuk datang di daerah Mandar ini. Karena itu merupakan suatu benar, pada kesempatan yang baik ini saya datang untuk menggantikannya. Saya kira itulah yang ingin saya sampaikan. Silakan bagi yang ingin bertatap muka dalam temu bicara ini. Dan diberikan, pertama-tama kami persilahkan dari kelompok tani, yaitu saudara Sudirman, itu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sudirman, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Polmas. Bapak Presiden beserta rombongan yang saya hormati, kami atas nama petani dari Sulawesi bagian barat ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, petani yang ada di wilayah ini menyatakan telah siap dan sudah lama menunjukkan terbentuknya provinsi. Ibu Presiden dan rombongan yang saya hormati, nama saya Nur Alam, mewakili masyarakat nelayan yang ada di 5 kabupaten di pesisir wilayah Mandar, menyampaikan kepada Ibu Presiden bahwa umumnya pendapatan dan kesejahteraan nelayan masih jauh lebih rendah bila dibanding dengan sektor lain. Sedangkan wilayah laut cukup potensial untuk dikelola. Sebagai informasi, panjang garis pantai Sulawesi Barat mulai dari Polmas sampai dengan Mamuju Utara 629 km, khusus Kabupaten Polmas 89,7 km, dan jumlah tenaga kerja yang terserap di bidang kelautan dan perikanan sebanyak 22.000 kakak, dan dengan menggunakan perahu tanpa motor 679 buah, motor tempel 776 buah, dan kapal motor 429 buah. Alasan yang mendasar adalah masih kurangnya alat tanda produktif dan alat bantu penangkapan berupa rungkon, sarana dan prasarana kapal perikanan, serta terjadi pengikisan pantai. Untuk itu, kami masyarakat nelayan mengusulkan kepada Ibu Presiden, kiranya kami diberi bantuan kemudahan memperoleh fasilitas permodalan, khususnya pertama, pengadaan kapal dan alat tangkap. Yang kedua, mengatasi pengisian pantai melalui pembentukan perkampungan nelayan. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ibu Presiden Republik Indonesia Haji Megawati Soekarno Putri yang saya hormati, beserta segenap rombongan yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Tangga Peliwanan, delegasi dari Kabupaten Mamasa, ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, bahwa seluruh komponen masyarakat Kabupaten Mamasa mendukung terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat dan memohon kepada Ibu Presiden segala aspirasi masyarakat tersebut dapat ditindaklanjuti dengan diturunkannya amanat Presiden kepada Ketua DPR RI dalam waktu dekat ini. Kemudian kedua,
Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Mamasa yang merupakan daerah terisolasi yang terletak antara Kabupaten Induk Polewali Mamasa dengan jarak 90 km dengan kondisi jalan yang rusak berat sehingga dapat ditempuh dengan waktu 5 jam. Dan di sebelah timur Tanah Toraja dengan jarak 30 km dengan kondisi jalan tanah. Dan di sebelah barat Kabupaten Mamuju dengan jarak 98 km yang juga masih jalan tanah. Oleh sebab itu, kami masyarakat Kabupaten Mamasa memohon kesediaan Ibu Presiden Republik Indonesia dalam rangka membuka isolasi daerah tersebut dan demi percepatan pembangunan rakyat serta pemanfaatan potensi sumber daya alam dan pariwisata di wilayah Kabupaten Mamasa. Maka kami memohon kiranya Ibu Presiden dapat memberikan perhatian khusus tentang hal tersebut. Ketiga, wilayah Kabupaten Mamasa yang terdiri dari 80% hutan yang sampai saat ini penanganan serius dari pemerintah pusat belum kami rasakan, sementara wilayah kami sebagai penopang utama pembangkit tenaga listrik PLTA Bakaru yang digunakan hampir sebagian besar wilayah Sulawesi Selatan. Untuk itu, harapan kami, mudah-mudahan Ibu Presiden beserta segenap rombongan dapat memberikan perhatian demi kelangsungan lingkungan hidup. Kami nelayan andalan yaitu Saudara Sudirman, lalu Ibu Nur Alam dari masyarakat nelayan, dan yang mewakili dari unsur pemuda Pangalimanan. Ini biasanya begitu, memang kalau presiden datang permintaannya banyak sekali. Padahal kita tahu bahwa tadi telah disebutkan masalah otonomi daerah. Jadi sebenarnya ada yang merupakan kewenangan pemerintah pusat, ada yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Menjawab dari Saudara Pangalimanan mengenai masalah jalan-jalan tadi, saya segera menanyakan pada Bapak Gubernur, apakah ini jalan secara daerah atau provinsi atau nasional. Ternyata yang disebutkan tadi adalah jalan untuk kewenangan provinsi. Jadi nanti mintanya sama Pak Gubernur. Ya, itu konsekuensi logis dari suatu perjalanan reformasi yang menghendaki adanya kewenangan untuk daerah. Dari masyarakat nelayan, benar bahwa masalah nelayan ini merupakan suatu hal yang pada saat sekarang ini oleh pemerintah pusat kita dorong untuk bisa segera dimajukan. Ini mungkin belum tersosialisasikan dengan baik, karena dari pemerintah pusat telah dilakukan suatu program yang namanya kredit tanpa agunan, dan ini sangat menarik dari banyak kalangan masyarakat, sehingga tentunya saya juga meminta pemerintah daerah untuk bisa segera mensosialisasikan kredit tanpa agunan ini. Kalau untuk masalah nelayan sendiri, ada yang namanya kredit mandiri dan juga PUKK yang itu bisa diberikan, sehingga sebenarnya pada saat sekarang ini pilihan-pilihan untuk mendapatkan suatu bantuan permodalan itu bisa segera direalisasikan, asal tentunya komunikasi bisa dilakukan oleh bank yang ada di daerah tersebut dengan baik kelompok nelayan yang ada, kelompok tani yang ada, dan tentunya juga dengan sosialisasi dari pemerintah daerah itu sendiri dari tingkat provinsi sampai ke tingkat kabupaten. Kalau dari Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan yang ada di Polmas, impor beras itu memang sudah ada aturannya. Jadi melalui SK yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan
sampai hari ini impor beras itu tetap dilarang. Sekarang ini memang pemerintah pusat sedang melakukan pengetatan mengenai masalah impor baik beras maupun gula. Tapi tentunya kami juga meminta bantuan dari masyarakat dan juga tentunya dari pemerintah daerah yang ada untuk bisa memberitahukan kalau sekiranya ada beras impor ilegal maupun gula ilegal tersebut. Karena betul-betul pemerintah sekarang melakukan satu kebijaksanaan yang ketat mengenai masalah impor tersebut. Sampai di tingkat kecamatan, dari kecamatan ke bawah, Sudirman menanyakannya kepada Pak Bupati bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan ongkos transport yang lebih murah untuk pengadaan pupuk tersebut. Itu saya kira yang ingin saya sampaikan. Mungkin ada dua lagi. Selaku Ketua Umum Badan Pimpinan Pusat Kerukunan Program Mandat Nasional yang ada di beberapa provinsi yang berpenduduk kurang lebih 800.000 masyarakat mandat di luar Sulawesi Selatan. Sore ini kami tidak ingin bertanya, tetapi ingin menyampaikan harapan-harapan dari masyarakat mandat yang ada di perantauan menekan berdosa keselamatan ini kami sampaikan kepada Ibu Presiden yang kami hormati. Satu saja Ibu Presiden, yaitu agar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 yang sangat penting dapat dilaksanakan secara konkret agar Provinsi Sulawesi Barat dapat realisasi. Bila itu percaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya mengikuti dari awalnya, keinginan-keinginan yang telah dibisikkan oleh para ketua-ketua adat, para sepuh dan kini sepuh kepada kami, sehingga pada saat ini kami mohon tanggapan, kami mohon penjelasan, kami mohon harapan apa-apa sekaitan dengan keinginan dan kebutuhan mereka untuk bersatu di dalam satu naungan wadah Sulawesi Merdeka. Untuk Bapak Profesor Darmawan dari tokoh adat dan juga dengan Bapak Ali Mudi yang mewakili masyarakat Mandar, karena memang tidak ada pertanyaan tetapi adalah sudah pernyataan. Saudara-saudara sekalian, memang sebelum saya datang ke sini sudah masuk laporan bahwa ada suatu aspirasi dari beberapa kabupaten yang berada di daerah Mandar yang menginginkan untuk supaya daerah tersebut bisa ditingkatkan menjadi status provinsi dan dalam hal itu memang sebenarnya telah lama saya ketahui, dan dalam hal itu memang sebagai Presiden Republik Indonesia saya telah menyatakan persetujuannya. Tentunya tinggal melaksanakan proses tersebut sesuai dengan perundangan yang ada. Jadi tentunya kalau pada saat sekarang ini dimintakan pada saya untuk segera dinyatakan bahwa daerah tersebut merupakan suatu provinsi, saya kira juga saudara-saudara harus cukup bersabar, karena bagaimanapun juga
aturan-aturan tata pemerintahan itu harus kita jalankan dengan baik. Amanat Presiden sedang berada di dalam proses dan akan segera dikirimkan ke Dewan Perwakilan. Saya kira itulah yang bisa saya sampaikan, dan untuk itu saya ingin mengucapkan terima kasih atas pertemuan yang telah dilakukan bersama ini, dan sekaligus saya mohon pamit karena saya akan kembali ke Makassar.